Selamat pagi buat kita semua. Kembali kita berjumpa dengan kondisi keadaan yang luar biasa. Dan tidak terasa kita sekarang ada di bulan yang ke-10, bulan Oktober ya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Dan tidak terasa ya, tinggal 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Bapak Ibu doakan perayaan Natal kita yang kita akan adakan di hari Minggu tanggal 21 Desember. Catat baik-baik supaya Bapak Ibu jangan sampai ada kegiatan atau acara ya. Kita khususkan tanggal 21 Desember jam 5 sore kita akan adakan perayaan Natal di Balai Kota ya. Panitia sudah membooking tempat di Balai Kota di lantai berapa? Lantai 2, lantai 3, lantai 2 ya, lantai 2 dan satu aula yang cukup baik, cukup indah saudara. Dan kita rindu perayaan Natal kita tahun ini beda dengan perayaan Natal sebelumnya. Panitia lagi sedang berdoa, target kita kurang lebih 300 jemaat akan hadir karena kita rindu berbagi sukacita bersama dengan warga kita, saudara kita, kerabat kita, teman sahabat kita. Ajak mereka ya untuk nanti tanggal 21 Desember kita akan adakan perayaan Natal. Dan saya doakan perayaan Natal nanti tanggal 21 Desember adalah perayaan Natal kita yang akbar saudara ya. Dan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Maka dari itu tolong doakan, sisihkan dalam doa pokok doa saudara supaya nanti perayaan Natal kita GSPDI pada tanggal 21 Desember di tahun 2025 itu sungguh ibarat kata begini, jadi buah bibir buat banyak orang. Sehingga mereka akan bilang begini, wih beda ya Natal gereja GSPDI Philadelphia kok beda dengan gereja-gereja yang lain ya. Nah bukan hanya sekedar wah Bapak Ibu, tidak, tapi supaya seluruh jemaat yang hadir dan juga para undangan yang kita akan undang kerabat, family atau saudara kita, supaya mereka datang dan mereka mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Nah oleh sebab itu tolong doakan saudaraku supaya acara perayaan Natal kita dan ibadah Natal kita ya 21 Desember perayaan Natal, 25 Desember ibadah Natal itu sungguh nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Wow, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan 2 poin firman Tuhan dan saya harap kita buka hati dan buka telinga kita baik-baik. Nah, poin yang pertama saya akan bicara di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 saudaraku, ayat 15 sampai ayat yang ke-20 ya. Cukup banyak ayatnya, tapi saya harap Bapak Ibu perhatikan dengan seksama. Injil Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, saudara bisa memperhatikan di TV monitor ayat firman Tuhan yang sudah ditampilkan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wow ya. Nah saya coba akan memberikan pengertian kepada Bapak Ibu supaya ayat demi ayat kita bisa paham dan mungkin ayat firman Allah pagi ini mungkin menegur saudara dan saya, atau mungkin mengingatkan kita, atau mungkin menasehati kita. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wow, nggak main-main Bapak Ibu. Ini ibarat kata kalau orang main bola saudaraku itu 12 pas ya, langsung masuk ke gawang saudara dari kotak penalti saudara. Kenapa? Karena dikatakan waspada. Kata waspada artinya beware, be carefully, hati-hati. Terhadap siapa saudaraku? Nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka bukan domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Dan saudara tahu, saudara pernah nonton dokumentari ya, bagaimana serigala itu sedang mengintai hewan buruannya, dan ketika dalam tanda petik serigala ini sudah dalam jarak yang udah nggak begitu jauh, maka dia akan lari, dia akan mengejar sampai dia terkam buruannya, saudara. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita pagi ini, waspada, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu, saudara. Artinya begini, ada nabi yang benar, ya, kalau boleh saya terjemahkan pada pagi ini, ada hamba Tuhan yang benar, ada hamba Tuhan yang palsu. Ada hamba Tuhan yang original, ada hamba Tuhan yang KW-KWan, saudara. Saudara mau beli apa? Emas asli atau emas yang palsu? Jelas, kita mau beli emas yang asli, nggak mau emas yang palsu. Tapi emas asli dan emas palsu itu dibedakan susah, saudara. Karena tampilannya sama, casingnya sama, saudara, warnanya sama. Demikian juga Bapak Ibu. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, waspada, hati-hati ya terhadap nabi-nabi palsu. Ya, terhadap hamba-hamba Tuhan palsu, terhadap pelayan-pelayan Tuhan palsu, terhadap pengerja-pengerja palsu, saudaraku. Bahkan boleh nggak saya bilang begini, terhadap jemaat-jemaat yang palsu. Kelihatan seperti domba, saudara, tapi sesungguhnya hatinya itu serigala yang buas. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dibukakan mata hati kita lebar-lebar. Kita harus bisa membedakan mana saudara yang benar, mana saudara yang dalam tanda petik ada maunya, saudara. Seringkali kita dengar bukan, ketika saudara lagi punya uang, teman banyak, saudara banyak. Tapi ketika kita bangkrut, kita tak punya uang, satu persatu teman-teman tinggalin kita, saudara. Nah, oleh karena itu mari, baik juga saudaraku hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, ribuan hamba-hamba Tuhan. Maka dari itu Alkitab bilang apa? Waspada. Ya, bukan berarti yang pintar ngomong, bukan berarti yang dalam tanda petik saudaraku ya, yang bisa punya ribuan jemaat. Ya bukan berarti kita mau menghakimi, tidak. Nah, maka dari itu kenapa kita harus waspada? Kenapa kita harus hati-hati, saudaraku? Karena ayat yang ke-16 bilang begini sama kita. Ambilkan ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini Bapak Ibu, ini titik poinnya pagi ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kenapa? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa menilai ini nabi palsu atau nabi alsi? Ini hamba Tuhan benar atau hamba Tuhan kami-kamian? Hamba Tuhan mata duitan, hamba Tuhan yang dalam tanda petik punya motivasi yang gak benar. Dari mana kita tahu, saudaraku? Dari buahnya, saudaraku. Maksudnya apa, saudara? Kenapa dikatakan di dalam ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, saudaraku? Artinya apa? Artinya dari kehidupan dia, tingkah laku dia, perilaku dia, omongan dia. Di situ kita bisa lihat, di situ kita bisa menilai, saudara. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang cinta Tuhan, mana yang kamuflase, mana yang bersandiwara, saudaraku. Waspada. Boleh gak kita punya banyak teman? Boleh, saudara. Lebih baik kita punya banyak teman daripada kita punya banyak musuh. Tapi gak semua teman itu baik. Gak semua sahabat itu benar-benar bisa sehati dengan kita. Makanya ayo Bapak Ibu, kita bukan anak-anak rohani yang masih kecil. Ya, kita sudah dewasa rohani semua. Makanya hati-hati, waspada kata Alkitab ya. Dari buahnya lah kita akan menilai. Dari buahnya lah kita akan tahu dia benar gak orang yang baik, orang yang benar-benar, atau mungkin dia bersandiwara, saudara.
Kenapa? Karena ayat 17 bilang begini, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang gak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya pastilah, ya iyalah Bapak Ibu. Mana ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Pasti saudaraku 1000% pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, saya nggak mau Bapak Ibu akhirnya masuk dalam perangkap Batman, jebakan Batman. Ya berapa banyak pengusaha, berapa banyak anak-anak Tuhan saudaraku. Ya kadang-kala kita dimanfaatkan, kadang-kala kita ditipu saudaraku. Waduh orangnya baik loh, aduh baik, ya kan. Lalu kita kasih uang, kita pinjemin uang saudaraku. Ujung akhirnya dia kabur saudara. Ya kan. Berapa banyak kita mau join, kita mau kerjasama. Aduh kelihatannya baik ya saudaraku. Kalau ngomong itu manis, kalau ngomong itu rasanya gak pernah marah. Bapak Ibu cek dulu. Kalau saudara mau tahu orang itu baik apa gak baik, sorry Bapak Ibu maaf, cek keluarganya. Tanya sama istrinya, tanya sama anak-anaknya. Bapak gimana orangnya? Kalau di rumah gimana? Halo Bapak Ibu. Coba kasih senyum kiri kanan saudaraku. Bilang jangan tegang-tegang saudara. Saudara bisa menilai saya baik apa nggak baik. Saudara bisa tanya ke saya. Gak usah jauh-jauh. Gak usah pakai CCTV saudaraku. Tanya sama orang di rumah yang baik. Amin. Coba saya tanya Ibu Gembala, gimana nih pendeta yang namanya Yusuf Kurnia nih ya? Jujur ya? Hah? Jujur. Orangnya sih baik, cuma suka darah tinggi aja. Ini juga ini. Kan jujur katanya. Tapi saya yang sabar. Ada rumahnya ya. Ini kayaknya bapak-bapak banyak istri-istri yang sentimen sama suami saudara ya. Saudara, ya terima kasih ya Ibu Gembala atas penilaiannya ya. Terima kasih. Kadang-kala ini orang Medan, jiwa preman masih ada saudara. Ya darah tinggi, tapi darah Yesus lebih tinggi. Amin saudara. Kenapa Bu? Oh darah rendah, emosi tinggi. Saudaraku, ya, memang saya nggak sempurna, ya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya, gimana Ibu Gembala di rumah? Nah, boleh nggak saya jawab? Bapak-bapak setuju? Ini setuju nggak? Jangan kita diserang terus dong. Nah, sekarang coba tanya sama suami-suami, gimana istrimu di rumah? Nah, hah? Baik. Oh, emak baik loh, mana emak? Wah. Lalu emak hidupnya bakalan saudaraku. Engkau pulang dari gereja, engkau akan diservis habis ya Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan saudara. Gak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan sebaliknya, gak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi saudaraku lihat buahnya. Jadi saya harap ya, khusus buat pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita, jangan kita sekedar tampil bagus, casingnya bagus, kelihatannya rohani, tapi dalamnya rohana saudaraku. Itu yang Tuhan gak mau. Ibarat kata begini, Tuhan benci sama orang seperti itu. Kenapa? Karena dia bersilat lidah, bersandiwara. Saudaraku, itulah yang Tuhan tegur keras orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa orang Farisi ahli Taurat benci sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus bongkar kejelekan mereka, saudaraku. Dan mereka gak mau diubahkan, mereka gak mau sadar, dan mereka gak mau bertobat, saudaraku. Dan saya gak mau ini terjadi buat kita semua pagi hari ini. Saya sebagai gembala saudara lebih dari 20 tahun, ada mungkin 25 tahun. Jangan sampai nanti usaha saya dan Ibu Gembala sia-sia dalam tanda petik.
Karena Bapak Ibu nggak ngalami yang namanya perubahan dalam hidup ini. Ya kan? Demikian juga dengan saya. Ya kan? Saudara bisa nilai saya hamba Tuhan yang KW-KW-an. Apakah saya hamba Tuhan yang dimana menurut Bapak Ibu? Mulai dari diri saya dulu deh. Ya kan? Maka dari itu saya berusaha untuk melayani saudara. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik, Bapak Ibu. Tetapi menjadi doa dan harapan saya sebagai gembala, saya rindu Bapak Ibu, kita benar-benar bayangkan saudaraku, Yesus menebus kita, Yesus membayar kita, Yesus menyelamatkan kita, Yesus memberikan nafas hidup, keselamatan hidup kekal kepada kita. Itu bukan dengan perak, emas, permata, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan harga yang sangat mahal. Dan jangan sampai pengorbanan Yesus itu sia-sia. Ibarat kata begini, saudara dan saya, kita gak mencapai yang namanya satu hari nanti kita ketemu Tuhan di Yerusalem yang baru. Maka dari itu mari Bapak Ibu, ya Pak. Maka dari itu kita saling mengingatkan dan kita juga waspada, hati-hati, ya Pak. Ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Ya Pak. Bukan berarti orang yang tanda petik, orang yang gak benar itu lalu kita musuhin, tidak. Alkitab firman Allah juga tidak mengajarkan kepada kita untuk kita musuhi orang seperti itu, tapi kita doakan. Siapa tahu satu hari orang itu mau berubah. Siapa tahu satu hari nanti orang itu akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dia nangis, dia bilang, Tuhan ampuni saya mau bertobat. Tapi kalau Bapak Ibu maaf, kalau kita mengeraskan hati, orang-orang sudah mendoakan kita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hati kita keras, kita seperti orang Israel dengar tengkuk, saudaraku. Udah lihat mujizat, udah lihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi tetap aja pengen balik ke Mesir. Mereka menyembah anak lembu emas. Jangan salahkan Tuhan. Kalau satu hari nanti Tuhan akan membumi hanguskan, membinasakan kita. Mungkin saudaraku, yang Tuhan murkai itu mungkin ekonomimu, kehidupanmu, kesehatanmu. Itu konsekuensi yang harus kita terima Bapak Ibu. Makanya pagi ini saya berdoa supaya kita benar-benar bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya teori, tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Belum terlambat. Bagi saudara mau berubah pagi hari ini, saudara. Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Dan yang kedua, yang tadi firman Allah bilang apa? Waspada. Hati-hati, ya kan? Pada siapa engkau bergaul, kepada siapa engkau punya komunitas, ya kan? Contohnya begini Bapak Ibu, kalau kita bergaul sama maling, saudaraku, tukang curi, maka saudara menjadi maling dari tukang curi. Kalau saudara bergaul sama orang pemabuk, lama-lama kita akan jadi pemabuk. Kalau saudara bergaul sama orang judi, saudaraku, lama-lama kita jadi orang judi. Dengar baik-baik saudara. Makanya ayo kita anak Tuhan, kita harus tampil beda. Yang percaya katakan amin saudara. Ya. Lalu ayat yang 18 bilang begini saudara. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Amin. Yang tadi saya katakan. Lalu ayat yang ke-19, ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi nggak usah jauh-jauh. Dari buahnya lah saudaraku, kita akan mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sebaliknya orang-orang akan mengenal kita ya dari buah kehidupan kita, saudaraku. Ya, ayo saudaraku, mulai hari ini di bulan Oktober di tahun 2025 ini, saudara, Tuhan masih beri kesempatan buat kita, saudara. Saya doakan, termasuk dengan saya juga, supaya hidup kita kelak di kemudian hari kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kemarin kaum pria, saudaraku, ya, Pak Kimsan bawa beberapa timnya juga kaum pria. Ada satu bapak yang kesaksian, Bapak Antoni Cia, saudara.
Dia bilang begini, waktu saya muda, dia bilang, ya, walaupun saya bekerja apapun dikerjain saudara, ya kerja keras, sales lah, pokoknya kerjaan yang penting untuk nafkah hidup. Dan Bapak tuh tahu nggak, waktu sejak muda saudaraku, dia memang udah punya punya satu bukan kebiasaan, tapi satu tindakan yang luar biasa. Dia selalu nggak pernah lupa untuk sisihkan penghasilan dia untuk orang tuanya. Sesusah-susahnya dia Bapak ya, dia kemarin saksikan. Kompre yang hari bisa dengar kemarin kan kesaksian dari Pak Antoni Cin. Ya. Dan itu menjadi satu bukan kebiasaan, tapi udah menjadi satu sudah gaya hidup lah kalau boleh saya bilang. Jadi walaupun keadaan sulit, ekonomi sulit, cari uang susah, nggak pernah dia tanggung jawab dia ya sebagai anak kepada orang tua untuk dia dia berikan yang terbaik untuk orang tuanya. Walaupun orang tuanya saat itu dia bilang udah nggak usah papa mama ada, enggak pak, ini kewajiban saya sebagai anak untuk bertanggung jawab untuk orang tua. Siapa tahu papa mama mau jajan, siapa tahu papa mama mau beli ini beli itu. Walaupun mungkin dia penghasilannya kecil. Dan saudara tahu nggak? Itu dilihat oleh anak-anaknya. Dan ketika sekarang dia udah pensiun, saudaraku, dia punya 3 anak. Dan saudara tahu tidak? Anak-anaknya memperlakukan sama seperti ketika papanya memperlakukan kakek dan nenek dari anak-anaknya. Jadi sekarang Bapak Ibu, Pak Antoni Cia ini bersama dengan istrinya, mereka yang tinggal berdua. Mereka nggak khawatir, nggak pusing lagi dengan biaya hidup dan masa depan hidup. Anak-anaknya tiga-tiganya begitu sangat luar biasa. Bahkan mereka diberikan satu ATM, diisi tiap minggu, dan anak-anaknya bilang begini, papa mama pakai aja. Papa mama nggak usah khawatir mau beli ini, mau kemana, mau jalan-jalan, pokoknya kami siapkan itu semua. Dan satu pesan yang dia sampaikan kepada kami Kompre, itu yang dia katakan, apa yang kau tabur itu yang kau akan tuai. Anak-anak, jangan baik-baik. Ya, kalau engkau pelit sama orang tuamu, jangan salahkan nanti anak-anakmu, cucu-cucumu akan pelit dengan engkau. Karena mereka lihat buah yang kau tabur. Dan sebaliknya juga orang tua, ya enggak? Kalau kau pelit sama anak-anakmu, maka jangan salahkan mereka nanti kalau mereka menelantarkan hidupmu dan menaruh engkau di panti jompo. Dan tidak ada yang datang melihat engkau. Sakit hati? Kecewa enggak? Pasti kau sakit hati, kecewa. Tapi apa yang kau tabur itu yang kita akan tuai. Makanya anak-anak, kalau kau mau diperlakukan sama dengan baik-baik, apa kata ukurnya? Ya kan? Selagi engkau masih ada, selagi engkau masih mampu, jangan lupakan tanggung jawabmu kepada orang tua. Satu hari nanti anak-anakmu akan melihat, oh iya, papa mama kita dulu begitu sangat uhau. Uhau itu apa saudaraku? Ya enggak? Apa itu uhau? Berbakti. Maka pasti Tuhan gak pernah tutup mata saudara. Jadi dengar, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka saudara. Wow. Saya dulu ingat kesaksian di Gunung, ada Gunung. Waktu Petrus Dani kena COVID ya Bu ya, habis berapa? 800 juta. Dan tiap hari Petrus Dani dia video call dengan saya. Doain saya, saya itu setelah udah masuk ke leher Bapak Ibu, udah ditembak itu oksigen yang tingkat tinggi. Dan dokter hanya satu dokter yang bisa, di rumah sakit mana Bu? Medistra. Dan Ibu dulu pernah bilang begini kalau saya nggak salah dengar. Seandainya ini Petrus dari butuh dana, rumah saya jual, betul? Sertifikat sudah siap untuk 1 nyawa.
Dan saya mau katakan begini, anak-anakmu akan melihat bagaimana engkau pengorbananmu. Dan saya percaya anak-anak kita pasti yang apa yang kau tabur pasti kita akan tuai. Ayo Bapak Ibu, kita jangan jadi orang Kristen hanya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Kita bicara terobosan, kita bicara berkat, kita bicara karunia kuasa nol besar. Kalau kita nggak mulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Ya. Itu waktu Priscilla, waktu dia masih remaja SMP karena sakit, karena degradasi, saudara. Jalan aja nggak kuat. Dari mobil saya gendong Bapak Ibu. Ada nggak orang yang hari ini? Ada hadir nggak? Oh ada ya. Oh, haleluya. Waktu dia masih baik, ya pilek, kesumbat hidungnya karena ingus. Masih baik, susah kita bilang nak, sering nak, nggak bisa. Sebagai orang tua, saya sedot itu ingus di hidungnya saudara. Biarinlah, saya telan lah itu ingusnya. Demi anak. Makanya kalau nanti suatu hari Priscilla dia kurang ajar sama saya, Tuhan akan bilang, Priscilla, waktu kamu masih bayi ingat gak papimu? Kalau dia gak mau dengar-dengaran Tuhan, sentil dia, saudaraku ya. Gak mau kan disentil oleh Tuhan? Mau. Apa yang korban? Oh. Mau banget sih, mau. Makanya anak-anak dengar baik-baik. Apa yang kau perlakukan kepada orang tuamu, engkau akan alami hal yang sama ketika kau punya anak, dan anakmu akan memperlakukan yang sama kepadamu nanti. Amin, saudaraku. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita lambaikan tangan kita katakan haleluya, haleluya. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Saya doakan, saya harapkan kita semua menghasilkan buah yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Yang terakhir, 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Yang saya mau tekankan begini Bapak Ibu, penghakiman itu dimulai dari siapa? Di mana? Dari rumah kita sendiri. Ibarat kata begini saudaraku, Tuhan lagi sedang menampi kita. Saudara ingat tidak, waktu zaman dulu ibu-ibu menampi beras, yang terbang itu kan yang kosong, tapi yang tinggal di nampan itu yang berisi. Artinya ada pemisahan, ada penampian. Dan saya mau katakan kita hidup di masa akhir ini, kita lagi sedang menghadapi namanya penampian dari Tuhan. Dengan cara apa? Lewat cara apa? Mungkin tantangan, cobaan, ujian saudaraku. Seperti anak sekolah, kalau dia mau naik kelas, dia harus hadapi namanya ujian. Coba tanya sama Riri. Riri, kalau anak-anak didikmu, anak-anak lesmu, mereka mau ujian, kira-kira gimana? Stres gak? Aduh, yang bilang ini, kakak tolong ajarin ini, tolong ajarin itu. Riri sebagai guru private saudaraku, wah dia akan peras energi saudaraku.
Ya gimana caranya mengajak anak didiknya, anak lesnya, supaya mereka bisa menghadapi ujian yang tinggal 2 hari lagi ke depan. Dan ketika anak itu mau diajar, ketika anak itu mau dituntut, diarahkan oleh Riri, dan ketika dia siap dibekali dengan segala macam ilmu pengetahuan, ketika dia menghadapi ujian, ketika dia lulus ujian itu, apa yang terjadi? Senang hati anak itu, senang hati Riri sebagai guru private-nya saudara. Demikian kita Bapak Ibu, Tuhan akan senang ketika engkau lulus ujian. Tuhan akan tepuk tangan ketika engkau bisa naik level, bisa naik tingkat. Kenapa ujian itu harus diberikan kepada anak sekolah? Supaya dia naik kelas. Begitu juga dengan saudara. Makanya kadang-kadang kenapa dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, berbahagialah kamu, ayat 14, jika kamu dinista karena nama Kristus. Kenapa? Karena roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupmu saudaraku, kadang-kala itu adalah ujian buat kita saudara. Ibarat kata kita lagi sedang diproses, seperti orang yang lagi sedang menampi saudaraku. Ya enggak? Ibarat kata penghakiman, Alkitab bilang apa? Penghakiman dimulai dari gereja. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada yang naik kelas, ada yang tidak naik kelas atau tinggal kelas. Itu semua tergantung kepada kita. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan itu udah 30 tahun. Pak Pret, Bu Nunu atau sebagian Ibu Asyu tahu saya sejak saya merintis gereja Tuhan di Villa Tolong Baru. Saya mulai dengan naik sepeda jalan kaki Bapak Ibu. Ya Mbak. Bahkan pernah motor saya dibawa kabur. Saudara, itu motor hasil dari uang ampau saya waktu saya merit. Waktu itu ampau saya kurang lebih 2,5 sampai 3 juta. Saya beli motor saudaraku. Tapi apa mau dikata, motor saya dibawa kabur dan tidak pernah kembali. Saya apakah saat itu ngomel, mengeluh, bersungguh-sungguh sama Tuhan? Kalau saya ngomel, mengeluh bersungguh-sungguh sama Tuhan, lalu kata saudara saya waktu itu bilang begini, benar kan kata Koko, benar kan kata Cici, ngapain jadi pendeta? Ya kan? Hidup susah, minta-minta. Ya kan? Saya bisa aja lapor sama Cici, gak punya uang, Cici gak punya motor, bisa aja mereka kirim. Bisa gak mau. Saya jaga nama Tuhan. Ibarat kata begini, Bapak Ibu, seandainya makan gak ada makanan, mati kelaparan gak apa-apa. Lebih baik mati di dalam ladang Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan, daripada mati di tempat yang gak tahu juntrungannya saudara. Waktu itu prinsip pemikiran saya seperti itu. Bapak Ibu, kalau saudara tanya Om Kurnia bicara tentang ucapan syukur, emang pernah ngalami? Saya mau katakan, saya ngalami Bapak Ibu. Apa itu namanya ucapan syukur? Apa itu namanya difitnah sama orang? Apa itu namanya dijelek-jelekin orang? Apa itu namanya dikata-katain sama orang? Apabila engkau dinista karena nama Kristus, berbahagialah kamu. Kenapa? Karena roh kemuliaan roh Allah ada padamu. Jadi mari Bapak Ibu, saya mau ajar saudara pagi ini. Biarkan Tuhan yang berperang bagi kita. Amin saudaraku. Saudara bisa katakan amin. Saudara bisa katakan haleluya. Dan saya diproses begitu rupa. Makanya kalau saya khotbah tentang ucapan syukur, wow, saya alami saudara. Bukan teori, saya alami. Gak punya uang, anak sakit, orang bilang bawa ke dokter, iya, bukan karena saya gak mau bawa ke dokter, saya gak punya uang saat itu. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, jangan permalukan hamba. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan hamba-hambanya. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
indah sekali. Dan engkau nanti akan memetik hasilnya, saudara. Dan penghakiman itu dimulai dari siapa? Dari kita. Saya doakan Bapak Ibu supaya engkau tahan uji. Amin, saudara. Supaya kita tahan uji. Ikut Tuhan, jangan cengeng, saudaraku. Kalau saudara mengalami masalah ekonomi, saudara mengalami masalah itu, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan gereja, jangan salahkan si A, si B, si C. Introspeksi diri kita, saudara. Why? Kenapa? Kenapa kok rezeki lagi seret nih? Kenapa? Kenapa kok rasanya saya terpuruk nih? Kenapa? Tanya sama diri sendiri. Tanya sama Tuhan. Apabila engkau punya roh yang lemah lembut, Tuhan akan memberikan wangsit kepada kita. Tuhan akan kasih tahu di mana letak kesalahan kita. Tuhan akan perlihatkan, oh iya Tuhan, saya salah Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Itu Bapak Ibu. Tuhan tunggu itu dari saudara. Ketika mau berkata, Tuhan ampuni saya tidak akan lakukan lagi. Itu awal kebangkitan buat saudara. Genaplah Alkitab bilang apa? Bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kita. Kita berikan tepuk tangan. Saya rindu pagi hari ini saudara, firman Allah 2 poin ini menjamah kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari layak pujian boleh naik ke atas panggung. Oh haleluya. Makasih Tuhan. Di depan kita ada perjamuan. Perjamuan bukan sekedar liturgi atau kebiasaan awal bulan. Setiap gereja melakukan perjamuan biasanya di awal bulan minggu pertama. Bukan hanya sekedar liturgi. Tapi saya mau katakan sekali lagi, perjamuan itu adalah membawa saudara dan saya, kita berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Siapa yang mau dipulihkan pagi ini? Siapa yang mau diperbaharui hidupnya pagi ini? Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan beri kesempatan kepadamu saudaraku. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Amin. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Yes Lord.
kuasa di dalam perjamuan, di setiap perjamuan. Kenapa? Karena saat itu kita sedang bersama dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saya undang para pelayan perjamuan mempersiapkan diri, dan kita sama-sama datang merendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan. Kita berlutut dan kita memohon belas kasih Tuhan buat kita dan buat sidang jemaat Tuhan, supaya perjamuan yang kita akan makan minum tidak akan jadi kutuk buat kita, tetapi sebaliknya perjamuan ini mendatangkan berkat buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak terasa kami sudah ada di penghujung tahun ini ya Tuhan. Kami sudah memasuki bulan yang ke-10, bulan Oktober ini. Tuhan, satu hal, kalau kami masih bisa lewati bulan September itu karena belas kasih Tuhan. Dan hari ini kami sudah ada di bulan Oktober, bulan ke-10, dan kami juga masih berharap belas kasih Tuhan buat kami, keluarga besar Philadelphia Family. Hamba doakan lewat perjamuan kudus ini mengikat kami dengan Tuhan, sehingga Tuhan tinggal di dalam hati kami dan kami tinggal di dalam Tuhan. Dan sepanjang bulan Oktober ini, apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami yang kami hadapi, satu perkara, kalau Tuhan ada di dalam diri kami, maka Tuhanlah akan menjadi pembela penolong yang sesungguhnya dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai umat pilihan-Mu, kami mau jaga hidup kami dengan baik. Kami tidak mau tertipu atau terperangkap jebakan-jebakan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Karena firman Allah berkata, waspadalah. Dan kami gak mau seperti pohon yang baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Kami gak mau seperti pohon yang tidak baik Tuhan. Tuhan, pulihkan kami saat ini. Dan Tuhan, dengar doa hamba. Apabila ada di antara umat-Mu pagi ini membutuhkan pertolongan Tuhan, kami datang mohon ampun, minta ampun, dan kami diperbarui, maka kami percaya langit tidak akan menjadi tembaga. Langit akan terbuka buat kami. Genaplah Alkitab mengatakan, ketika kami berdoa, Engkau mendengar dan Engkau mengabulkan doa kami. Tuhan Yesus, lihat pergumulan umat-Mu pagi ini, keluh kesah, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, dan sebagainya. Kami serahkan kepada Tuhan. Sebelum itu, kami minta dipulihkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Lewat perjamuan kudus, kami akan makan minum bersama dengan Tuhan, dan kami akan memperkatakan bulan Oktober ini adalah bulan yang baik bagi kami, dan belas kasih Tuhan turun atas kami. Apa yang mustahil bagi kami, Tuhan ubahkan menjadi tidak mustahil bagi kami. Dan di bulan ini kami melihat pertolongan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus, layakkan ketiga hamba-Mu yang akan melayani perjamuan. Kami menyadari kami bukan orang sempurna. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada pelanggaran kami, sengaja gak sengaja, sadar gak sadar. Kami minta ampun kepada Tuhan, dan ampuni kami berempat. Dan kami mewakili umat-Mu memohon pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami makan minum lewat perjamuan kudus pagi ini, dan mujizat berkat Tuhan terbuka buat kami di bulan Oktober ini dalam nama Yesus. Haleluya. Sejauh timur, betapa besar
Ibu boleh angkat host ini. Oh, saya dapat ayat yang indah Bapak Ibu. Haleluya. Kita angkat dengan tangan kanan kita di atas. Saya berikan waktu kurang lebih 50 detik untuk saudara menyampaikan apa permintaan permohonanmu, doamu kepada Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan, dengar doa umatmu pagi ini. Segala kekhawatiran, ketakutan kami di bulan Oktober, segala kecemasan, kegelisahan hidup kami di hari-hari depan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kami, karena Engkau adalah Bapa Mama kami Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan makan minum. Saudara dengar baik-baik firman-Nya sambil kita memejamkan mata kita. Akan kabar setan. Oh, Holy Spirit. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkan, memberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Apabila firman-Ku tinggal di dalam hatimu dan kau tinggal di dalam dirimu, maka minta apa saja kau butuhkan, niscaya kau akan menerimanya. Saudara, kita angkat cawan bersianggu dengan tangan kanan kita di atas dan dengarkan firman. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada murid-muridnya kembali. Dan Tuhan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dan hidup saudara dan saya dipulihkan, diberkati di bulan Oktober ini. Kita minum dengan hati percaya dalam nama Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita. Ku bersyukur Bapa. Sampai kita mengangkat kedua tangan kita sekali lagi kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Oh, haleluya. Tuhan, apa yang kami makan minum dan
sukacitamu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami akan menjalankan bulan Oktober ini. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi, kami akan melihat mujizat Allah terjadi, kami akan melihat penyertaan dari Tuhan kami akan alami, dan kami akan melihat dan mengalami di bulan Oktober ini bukan kami yang kejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kami sampai penuh, sampai tumpah-ruah. Dan Tuhan, kami mempermuliakan nama-Mu. Di bulan Oktober ini kami akan mengalami secara pribadi belas kasih, kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan apabila kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan jamah anggota tubuh kami, organ tubuh kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami menyerahkan hidup kami di sepanjang bulan Oktober ini dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mungkin ada warta sepekan ya. Tolong ditampilkan untuk warta sepekan kita, kegiatan-kegiatan kita selama 1 minggu ya Bapak Ibu. Jadi kita simak dengan baik, kalau bisa jangan sampai terlewatkan gitu ya. Nah ini warta gereja. Oke. Nah Sunday service itu ibadah 2 kali ya Bapak Ibu, jam 8 pagi dan jam 5 sore ya. Jadi kalau nggak bisa pagi bisa datang sore ya setiap minggunya. Lanjut. Nah ini Fire of Worship Bapak Ibu yang bisa ya dan mau ikut, ini diadakan setiap hari Selasa di GBI Menara Serpong ya. Itu hanya 2 jam saja, jadi kita hanya menyembah Bapak Ibu, tidak ada yang lain lagi. Nanti kalau ada yang mau ikut bisa hubungi saya, karena nanti kita atur kendaraannya. Beberapa jemaat sudah mengikuti dan mereka merasakan Fire of Worship ini luar biasa ya. Jadi saya menghimbau buat kita yang bisa ikut, ayo kita berfire of worship setiap hari Selasa. Lanjut. Nah, ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Selasa itu via Zoom. Ibu-ibu yang belum ikut ibadah wanita via Zoom, jadi bisa partisipasi ya. Nanti saya kirim linknya. Tinggal pencet doang ibu-ibu ya, gampang kok ya. Zoomnya nanti tinggal pencet, nanti dia akan keluar. Kalau ada yang nggak bisa, nanti bisa dituntun oleh Ibu Nunu ya. Karena saya lihat banyak ini ibu-ibu tapi belum bergabung di dalam ibadah wanita via Zoom ya. Itu setiap hari Selasa. Nah kalau ibadah onsite itu sebulan sekali kita adakan di gereja ya. Nanti tanggalnya akan diberitakan. Lanjut. Doa terobosan diadakan setiap hari Kamis. Saya mengundang kepada seluruh sidang jemaat untuk hadir di dalam doa terobosan itu mulai jam 7.30 sampai kurang lebih setengah 9 atau jam 9. Tergantung nanti yang share firmannya ya. Jadi Bapak Ibu di dalam doa terobosan ini, di samping kita berdoa, kita juga belajar sharing firman Tuhan ya. Belajar untuk memimpin pujian penyembahan. Jadi saya rindu seluruh jemaat Tuhan bisa ikut di dalam doa terobosan setiap hari Kamis. Ya, oke, lanjut. Nah ini ibadah Youth Next Gen setiap hari Sabtu jam 7 di tempat ini. Bapak Ibu yang punya anak, cucu, ya itu umur-umur sekitar 15-16 bisa ya nanti menghubungi Timotius atau Rika. Kalau perlu dijemput nanti akan dijemput ya, Bapak Ibu akan dijemput dan diantar pulang lagi gitu, jadi aman ya. Oke. Nah ini Philadelphia Kids, ini setiap hari Minggu setelah ibadah pagi ya, anak-anak sekolah minggu yang masih kecil bisa ikut di dalam ibadahnya masing-masing gitu ya, di dalam ibadah sekolah minggu jam 10.30 Bapak Ibu ya. Jadi punya cucu boleh dibawa di Sunday School atau Philadelphia Kids. Oke. Nah kebersihan
kebersihan untuk Sabtu minggu depan itu biasanya hari Sabtu sudah diberes-beresin ya Bapak Ibu semua kebagian. Nah ini bagiannya anak-anak youth Sabtu besok ya. Jadi gereja itu milik kita bersama, kita rawat bersama, kita jaga bersama-sama ya. Ini bagian anak-anak youth yang membereskan ya, termasuk ngepel, nyapu, WC-nya disikat dan lain sebagainya, semuanya beres. Saya sih bersyukur, luar biasa sekali jemaat Tuhan, amin. Ya dari Komiku, Bapak, anak youth, guru sekolah minggu semua ambil bagian di dalam acara yang namanya beberes gereja, gitu ya, dahsyat luar biasa. Oke, nah ini vokal training, ini ada mentornya nih yang ngajarin ya. Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan, ayo bergabung di dalam vokal training itu setiap hari Minggu keberapa ini? Minggu kedua. Oh, Rabu dan Minggu. Jadi hari Rabu dan Minggu. Minggunya setelah ibadah sore ya. Jadi kita dilatih suara kita dengan baik ya, supaya bulat suaranya ya. Kalau sudah nanti terlatih dengan baik, nanti Bapak Ibu bisa diatur untuk jadwal pelayanan. Begitu ya Pak ya? Ya. Nah ini yang ngajarnya ini didatangkan dari jauh soalnya ya. Ya dikit-dikit kebule-bulean gitu kan, makanya kan agak besar dikit gitu ya kan. Oke. Ya, ini dana Natal. Bapak Ibu tidak terasa Natal kita sudah kurang lebih 2 bulan lagi ya. Sementara dana yang dibutuhkan itu berapa ya kemarin? 65 juta. 65 juta yang terkumpul baru kurang lebih 5 juta ya. Yang terkumpul baru 5 juta. Jadi kita masih kurang 60 juta ya. Terus doakan ya, di samping doakan juga kita memberi ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya dana kita tercukupi dengan baik. Saya percaya biasanya dana Natal itu ada surplusnya gitu ya Kak ya. Saya yakin semua Tuhan akan cukupkan karena memang ini Natal diadakan 1 tahun sekali dan dari kita untuk kita semuanya. Oke, ada lagi? Nah ini dalam rangka mencari dana Natal di depan ada jual snack ya. Jadi Bapak Ibu yang beli snack itu semuanya keuntungan dimasukkan ke dana Natal ya. Jadi semuanya saya hanya kelola aja. Kalau nanti habis saya siapin lagi, saya siapin semua, saya masukin ke dana Natal ya. Oke, ada lagi? Masih banyak. Oh ini happy birthday buat Ibu Adelina dan Bapak Jejen. Ada nggak orangnya? Oh ada. Ada Ibu Santi. Ya. Ibu Santi tanggal 3 Oktober. 3 Oktober, Adelina 29, Pak Jejen 1 Oktober. Ya enggak ya? Oke, luar biasa. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat selalu, diberkati dalam segala perkara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta Bapak Gembala untuk berdoa buat persembahan dan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu, saya minta dengan hormat kita bangkit sekali lagi. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Karena kita tahu firman Allah berkata, ketika kita menabur, kita akan menuai. Dan ukurannya kita pakai diukur, akan diukurkan kepada kita. Dan dipadatkan, luber sampai tumpah keluar. Itu yang firman Allah katakan. Kita memberi bukan dengan paksaan. Kita menabur bukan karena perasaan. Kita mengembalikan perpuluhan bukan karena kita ikut-ikutan, tapi kita tahu kebenaran firman Allah. Ketika engkau mengembalikan perpuluhan, di mana Tuhan sudah memberkati kita, dan dengan kita mengembalikan perpuluhan, genaplah firman Allah berkata, Tuhan akan menghardik segala belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirim yang akan menggerogoti pundi-pundimu. Ketika kita praktekkan ini firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap langit di sorga, dan Tuhan mencurahkan berkat. Bukan hanya materi saja saudaraku, tapi berkat kesehatan, umur panjang Tuhan berikan kepada kita. Bapa di sorga, terima kasih Engkau lihat ini waktunya kami akan menabur. Dan Tuhan tahu kami menabur bukan karena gagah-gagahan. Kami menabur bukan karena ingin pamer kepada orang, tapi kami menabur karena Tuhan telah menabur terlebih
Bahkan Tuhan mengorbankan nyawa segala-galanya untuk kami. Dengan apa kami dapat membalas ini semuanya Tuhan? Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah berkati kami di minggu, di bulan September kemarin, maka kami akan mengembalikan berkat ini. Supaya ketika kami lakukan, ketika kami menabur dengan tulus hati, bukan karena paksaan, kami menabur dengan motivasi yang benar, bukan ingin pamer, maka janji Tuhan, Engkau memberkati kami. Bukan hanya kami, anak cucu kami pun turut akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu kami menabur memberi bukan karena kami merasa lebih, tapi kami menabur memberi, mengembalikan perpuluhan, karena kami tahu kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami menabur di tempat yang tepat, maka Tuhan memberkati kami, mata usaha kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Hamba doakan terjadi breakthrough, terobosan yang baru di bulan Oktober ini. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Nanti yang bertugas untuk maju ke depan, siapa yang bertugas mengangkat persembahan? Oke, kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nanti yang ingin mengembalikan perpuluhan bisa dimasukkan ke kotaknya. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengangkat dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan.
hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Kau sudah memimpin Tuhan ibadah kami dari awal tengah kepada akhirnya ya Bapa. Terlebih lagi kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, memberikan peringatan bagi kami Tuhan, supaya kami selalu diingatkan Tuhan sebagaimana kami harus hidup di dalam Engkau, bagaimana hidup kami harus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, juga kami semua Tuhan yang telah menerimanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa dan negara kami, berikan damai sejahtera bagi bangsa kami Tuhan, supaya kami sebagai umat-Mu Tuhan boleh senantiasa diberikan keleluasan Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kau berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajaran semua ya Bapa, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat Philadelphia Family pada saat ini Tuhan. Kami yang sudah memuji Engkau, Kau berkati kami semua Tuhan. Kau melihat masalah pergumulan kami, Kau melihat Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang tahu semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus bagi sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami tidak tahu dimanapun mereka berada Tuhan, Kau tahu di mana mereka Tuhan. Kau berikan kesembuhan bagi mereka sesuai dengan yang mereka minta daripada Engkau Tuhan. Mereka sesuai dengan iman yang ada pada mereka Tuhan, untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat acara Natal kami yang sebentar lagi Tuhan akan tiba saatnya ya Bapa. Buat dana-dana yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan Kau akan cukupkan, bahkan lebih daripada yang kami butuhkan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat cuaca dan semua acara yang sudah disusun Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan pada pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik singer, WL singer, usher, dan juga kolektor
semuanya Tuhan, memusik semuanya Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang berulang tahun, saya minta dengan kasih Kristus maju ke depan dan berlutut. Dan kita semua sedang sidang jemaat Tuhan, arahkan tangan kita kepada saudara-saudara kita yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang ulang tahun berlutut, angkat kedua tangannya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan Nurjen, Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi Tuhan. Tuhan, perjalanan hidup Nurjen tidak mudah. Dia merantau, dia datang ke Jakarta, ke Tangerang Tuhan. Dia berjuang dengan sangat gigih. Dan Tuhan, kalau Nurjen sampai hari ini boleh ada, itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di hari yang berbahagia ini hamba melepaskan berkat untuk Nurjen di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, berkat ini akan membawa Nurjen untuk mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Dan Nurjen Tuhan, dia akan seperti bintang di atas langit. Dengan bintang itu dia akan menyinari, artinya dia akan diberkatikan, jadi berkat buat banyak-banyak orang. Dan hamba lepaskan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dalam kehidupannya, buat istrinya, buat anaknya Tuhan. Anaknya akan perkasa di hadapan manusia, diberkati oleh Tuhan. Jaga lindungi Nurjen Tuhan. Apabila ada orang punya niat jahat, Tuhan alihkan itu mendatangkan kebaikan buat Nurjen. Engkau berkati kesehatan, umur panjang, jasmani, rohani, berlimpah-limpah dalam hidupnya. Bahkan Nurjen akan semakin setia dan cinta akan Tuhan. Karena itu kuncinya. Apabila Nurjen setia cinta Tuhan, maka bukan dia mengejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi dia. Dan apa yang menjadi kerinduan hatinya di hari ulang tahunnya ini Tuhan, di bulan Oktober ini, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan doa-doa permohonannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba menyerahkan saudara kami Ibu Santi yang Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Perjalanan Ibu Santi tidak mudah dari awal hingga sampai hari ini. Tapi kami percaya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu dinyatakan. Sebab itu Tuhan, di hari ulang tahunnya Tuhan, Engkau sudah tambahkan 1 usia lagi. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang terjadi di tahun kemarin, Tuhan takkan juga ditambah. Dan Tuhan, Kau lihat kesetiaan dari anakmu Ibu Santi ini. Oleh sebab itu Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Hamba melepaskan berkat spesial untuk Ibu Santi di alam nama Tuhan Yesus. Dengan bertambah usianya, bertambah juga cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah lupa kebaikan kemurahan Tuhan. Maka Tuhan, di usia yang bertambah ini Santi akan semakin bertambah-tambah hikmat karunia, marifat. Bahkan Tuhan mau pakai hidupnya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Engkau yang buat berhasil. Dan hamba perkatakan, Ibu Santi seperti pohon ditanam di tepi aliran air, tidak pernah layu daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dikerjakan, dirindukan, didoakan olehnya, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati suaminya, Tuhan berkati keluarga rumah tangga anaknya Tuhan. Tuhan berkati mata pencariannya. Dan tangan kanan kekayaan, kehormatan, tangan kiri kesehatan, umur panjang. Engkau memberikan kado spesial untuk Ibu Santi. Dan Tuhan, hamba serahkan Ibu Santi ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah-limpah di hari ulang tahun perjalanan hidupnya, selalu bersama dengan Yesus. Umpamkan tanganmu dan hamba lepaskan berkat jasmani, berkat rohani, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas hidupnya. Haleluya, dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Sekali lagi arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Sebelum kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing di awal bulan Oktober ini. Haleluya. Terima berkat
berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat Tuhan Yesus double portion turun kepada kita pribadi lepas pribadi. Apa yang kita makan minum pakai, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan sehingga engkau bisa menabung. Dan Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, bahkan niat jahat orang. Tuhan ganti balikan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dan terimalah berkat ini, bawalah pulang ke rumahmu masing-masing. Kira